Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan. Kita hari ini akan masuk kepada materi bahasa hukum perundang-undangan ya. Ini bahasa hukum biasa dipakai dalam membuat suatu peraturan hukum ya, bahasa hukum ini. Nah, jadi jika seorang berbicara bahasa dalam undang-undang berarti dia berbicara bahasa hukum. Nah, ini ada bahasa dalam hukum itu biasa tertulis ya. Banyak ahli hukum yang beranggapan bahwa bahasa yang digunakan dalam hukum itu berbeda. Padahal penggunaan bahasa dalam aturan hukum itu harus menggunakan bahasa Indonesia umum ya. Nah ini ya, bahasa harus sesuai dengan kata-kata pengejaan bahasa Indonesia ya. Taatan. Nah ini tampak jelas bahwa bahasa dalam undang-undang hukum tertulis adalah bahasa Indonesia ya. Jadi nggak boleh bahasa Inggris, bahasa daerah ya. Jadi bahasa dalam peraturan hukum itu pasti bahasa Indonesia yang bisa dipahami seluruh rakyat. Pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, pengejaan. Nah, dengan demikian bahasa Indonesia digunakan dalam undang-undang tidak hanya menggunakan bahasa baku, tapi juga memperhatikan prinsip keefektifan kalimat. Ini adalah istilah-istilah dalam bahasa hukum ya, undang-undang. Nah, ada UUD 45 ya. Hukum dasarnya tertulis. Ada TAP MPR. Ada undang-undang. Nah, ini contohnya Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan undang-undang. Ini sekarang udah bukan 10 2004 lagi sebenarnya. Nah, ini ya. Ada Perpu ya. Kalau dia ada keadaan memaksa, ada namanya peraturan pemerintah yang ditetapkan presiden. Contoh Perpu nomor 2 tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Nah ini ya, dalam keadaan genting ya, dia bisa ada perpu, seperti perpu teroris dulu juga. Kemudian ada PP, peraturan pemerintah yang ditetapkan presiden untuk menjalankan undang-undang. Di bawah peraturan pemerintah ada juga namanya Kepres ya, keputusan presiden. Nah ini juga sama ya untuk menjalankan undang-undang. Ada juga Perpres, peraturan undang-undang yang dibuat oleh presiden. Ya, yaitu sejak diberlakukannya undang-undang peraturan undang-undang ya. Contoh pengaturan Presiden RI nomor 2 tahun 2004. Kemudian ada perda juga ya, peraturan daerah seperti DPR, gubernur ya punya aturan di daerah ya. Bupati. Nah, ini juga bahasa undang-undang ini menurut C.K. Allen dalam menyusun itu harus lihat juga gaya bahasanya harus ringkas dan sederhana. Kemudian istilah yang digunakan harus bersifat absolut. Menghindari dari kiasan dan dugaan. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana. Ya, jadi jangan rumit bahasanya ya. Kemudian bahasa tidak menimbulkan perdebatan dan pertentangan. Nah, bahasa undang-undang nggak boleh ada perdebatan ya. Misalnya di Papua bahasa kata-katanya maknanya berbeda dengan yang di Lampung.
Nah, itu kan nanti ada pertentangan. Pokoknya bahasa itu harus umum dan bisa dipahami semua daerah. Bahasa yang digunakan mempunyai ketepatan pengertiannya. Pengertiannya harus sama. Jadi nggak boleh ada hiasan, nggak boleh rumit ya bahasanya. Nah, bahasa yang digunakan dalam undang-undang juga ini digunakan untuk menyatakan hubungan syarat. Nah, ini jika ya, kalau ada kata jika ini untuk menyatakan hubungan syarat. Kemudian ada bahasa yang digunakan apabila. Ini juga menunjukkan uraian penegasan. Kemudian dan atau. Nah, ini bisa juga suatu kumulatif ya. Atau juga bisa pilihan. Alternatif atau kumulatif. Dan itu kumulatif ya atau itu pasti alternatif. Ini biasa digunakan dalam bahasa aturan ya. Misalnya penganiayaan itu di dalam pasal 351 dihukum penjara 2 tahun 8 bulan dan denda. Nah, kalau dan denda berarti dia kumulatif. Penjara dan denda bersamaan. Tapi kalau dia atau ya penjara 2 tahun 8 bulan atau denda berapa ratus juta. Nah, maka dia pilihan. Tapi biasa bahasa hukum dia dan strip atau. Jadi bisa kumulatif, bisa alternatif. Sehingga jaksa dalam membuat suatu tuntutan atau dakwaan dia bisa memasukkan kedua-duanya. Nah, kemudian gaya bahasa peraturan. Ya, banyak ragam bahasa yang digunakan dalam peraturan undang-undang. Sehingga ia merupakan bahasa Indonesia ya, harus tunduk kaidah bahasa Indonesia. Di dalamnya terkandung ciri khusus. Adanya sifat keresmian, kejelasan makna, dan kelugasan. Kemudian nih, ini ada sifat resmi ya, dia harus resmi. Dia harus jelas sifatnya ya. Tegas kalimatnya. Kemudian dia sifatnya ada kelugasan ya. Menuntut agar setiap perumusan disusun wajar, tidak berlebihan. Nah, sifat bahasa hukum itu diantaranya ada kalimat yang kompleks. Nah, kalimat itu harus lengkap ya, kompleks itu. Dia memang sedikit panjang bahasanya, ya, tapi dia kompleks. Kemudian kalimat kalimat panjang, lebar, dan berlebihan. Ini biasa para lawyer yang suka menggunakan frasa-frasa yang panjang dan cenderung berlebihan, sehingga terkadang disebut boilerplate. Kadang bahasa hukum tidak secara berlebihan menggunakan kalimat yang panjang, namun padat dan penuh. Kemudian juga dia mengandung beberapa frasa, frasa seperti dan atau ya, yang tadi bahasa hukum itu biasa pakai dan atau. Nah, ini sangat umum dalam bahasa hukum. Struktur kalimat yang tidak lazim. Nah, ini juga banyak sekali kata-kata sifat bahasa hukum ini yang seringkali strukturnya tidak lazim. Dia memisahkan subjek dan dari kata kerjanya. Jadi memang nggak umum juga ya bahasa bahasa hukum tuh banyak yang tidak umum. Kemudian dia bahasa hukum juga ada yang peniadaan atau negasi ya. Jadi yang mengganggu komunikasi dalam negasi itu harus dihindari ya. Nah, ini syarat-syarat bahasa dalam peraturan undang-undang. Ada Montesquieu menyebutkan gaya bahasa hendaknya diringkas sederhana. Dipilih dapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif agar meninggalkan sedikit kemungkinan timbulnya perbedaan. Jadi dia sifatnya mutlak dan tidak relatif.
Ya kalau misalnya dia tidak mutlak, bahasa undang-undang berubah-ubah yang nggak ada kepastian ya. Kemudian dia membatasi diri pada real dan aktual serta menghindarkan diri dari kata-kata bahasa hiasan dugaan ya. Kemudian 4, hendaknya tidak halus bahasa di undang-undang ya, sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya. Nah, karena rakyat banyak yang mempunyai tingkat pemahaman yang biasa, hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana. Jadi ketika dibaca langsung dapat dipahami ya kalau bisa suatu pasal undang-undang. Nah, kemudian hendaknya tidak perlu merancukan pokok dengan pengecualian atau pengubahan. Kemudian hendaknya tidak memancing perdebatan atau perbantahan. Jadi undang-undang itu harus bisa diterima semua golongan ya bahasanya. Kemudian juga di atas segalanya hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis, tidak menggoyahkan dasar nalar dan keadilan. Nah ini kata Jeremy Bentham ya. Jadi memang walau tidak ada yang sempurna, nah undang-undang itu tapi harus dibuat sedemikian rupa untuk dapat dipahami. Nah ini ada Hamid Atamimi ya menyebutkan bahwa undang-undang ini kelihatan nggak ini kawan-kawan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Perlu diperhatikan ya, dalam merumuskan undang-undang itu nggak boleh ada arti yang kembar ya. Bahasanya sama tapi maknanya beda atau ada kata yang sama. Dua, harus menggunakan ungkapan yang jelas. Jangan bahasa-bahasa puisi ya. Jangan menggunakan ungkapan yang tidak sempurna. Kemudian gaya bahasa harus padat dan sederhana. Kemudian penggunaan istilah yang sudah mutlak tetap. Kemudian jangan mengacaukan pokok dengan pengecualian-pengecualian. Misalnya pasalnya boleh dilakukan ada membolehkan menggunakan masker kecuali, nah ada kecuali itu artinya nggak tegas ya peraturan. Kemudian hindarkan ketidakaturan dalam menggunakan kata-kata. Jangan menggunakan kalimat terlalu panjang. Terus dilihat ya baik-baik perlu tidaknya peraturan tersebut agar jangan sampai hukum itu menjadi korban ya. Dalam arti banyak sekali peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Banyak sekali memang pembentukan peraturan undang-undang yang selama ini dibentuk DPR itu sia-sia. Nah, oleh karenanya memang diperlukan suatu pengawasan juga dari kita masyarakat dalam melihat rancangan undang-undang yang akan dibuat oleh pemerintah atau DPR.